Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar, yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya kini percaya kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini, kembali kita akan diperlengkapi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya beri judul, Masihkah Kamu Khawatir? Yang terdapat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya di dalam setiap kehidupan kita, seringkali kita mengalami yang namanya rasa khawatir. Dan sebagai manusia, penulis surat Filipi ini yaitu Paulus tentu pernah merasa khawatir di tengah-tengah ketidakpastian dan kesulitan-kesulitan, masa-masa sukar yang harus dia alami. Kita tahu bersama bagaimana Paulus pernah mengalami di penjara, bagaimana Paulus pernah mengalami yang namanya karam kapal, dan masih banyak hal lainnya yang harus Paulus alami. Namun hal yang luar biasa, bagaimana ia memilih untuk tidak tetap pada rasa khawatirnya tersebut. Justru kita melihat di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bagaimana Paulus menguatkan mereka yang juga mungkin mengalami ketidakpastian, yang juga mungkin mereka mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, untuk mereka tidak khawatir tentang apapun juga. Apapun juga ini menyangkut segala hal. Dan perkataan Paulus ini juga tentunya yang sangat-sangat menguatkan saya dan saudara di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak menentu, yang seringkali juga tentunya kita mengalami rasa khawatir akan kehidupan kita, khawatir akan hari-hari kita. Dan perkataan Paulus ini juga yang mengingatkan kita untuk seharusnya kita tidak perlu khawatir. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Kita akan melihat bersama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Saya akan bacakan firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena ini merupakan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita tidak perlu khawatir, Tuhan terlebih dahulu memberikan jaminan pemeliharaan bagi kehidupan saya dan saudara. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-26, burung-burung pun Tuhan pelihara. Apalagi setiap kehidupan kita yang spesial, yang berharga, sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Janji Tuhan akan selalu memelihara setiap kehidupan kita. Dan percayalah, ketika Tuhan memberikan perintah, Tuhan menyuruh kita untuk tidak khawatir. Jangan khawatir akan apapun juga. Terlebih dahulu, Dia memelihara setiap kehidupan kita. Dia yang menjamin setiap kehidupan saya dan saudara. Selain karena ini merupakan perintah Tuhan, mengapa kita tidak perlu khawatir? Kita melihat di dalam ayat yang ke-27, Matius 6 ayatnya yang ke-27, dikatakan firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena rasa khawatir tidak dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.
Rasa khawatir tidak dapat menyelesaikan masalah. Kata hasta yang dimaksud di dalam ayat yang ke-27 ini, hasta merupakan istilah Ibrani untuk sebagai alat pengukur tinggi badan. Dan kata Yunaninya memiliki arti ukuran waktu. Dan dari sini kita melihat dengan rasa khawatir kehidupan manusia itu tidak dapat diperpanjang atau tidak dapat lebih baik. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Rasa kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan masalah. Tentunya kalau kita merasa khawatir terus-menerus, bukan masalah kita selesai, tetapi masalah kita akan bertambah. Karena apa? Karena kita semakin memikirkan khawatir akan hal-hal yang belum pasti terjadi. Dan tentunya yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir setelah kita tahu bahwa karena ini merupakan perintah Tuhan, karena rasa khawatir tidak dapat menyelesaikan masalah. Dan selain itu juga rasa khawatir ini juga merugikan setiap kehidupan saya dan saudara. Kita buka bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-25a. Amsal 12, ayat yang ke-25a. Dikatakan firman Tuhan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran akan merugikan setiap kehidupan kita. Saya pernah dengar bagaimana orang berkata bahwa sehari penuh dengan rasa kekhawatiran tentunya lebih melelahkan daripada sehari penuh kerja. Dan memang benar Bapak Ibu, saya pun mengalami demikian. Ketika saya memiliki rasa khawatir di dalam kehidupan saya memikirkan hal-hal yang belum pasti terjadi, atau saya khawatir karena saya melakukan kesalahan. Tentunya di sepanjang hari itu saya tidak tenang. Dan tentunya di sepanjang hari itu seperti lebih lelah daripada saya sehari itu penuh dengan kerja. Dan tentunya rasa khawatir ini merugikan setiap kehidupan kita apabila kita terus-menerus ada di dalam rasa khawatir tersebut. Dan kita akan melihat bahaya-bahaya khawatir. Di dalam ilmu kedokteran bagaimana dikatakan bahwa khawatir ini dapat menghasilkan beberapa gejala fisik seperti tegang, jantung berdebar, sesak nafas, pusing, dan lain-lain. Dan selain itu rasa khawatir juga dapat menyebabkan beberapa atau berbagai macam penyakit. Penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan, itu mereka seperti itu karena mereka terlalu mengkhawatirkan kehidupannya, sehingga mereka mengalami berbagai macam penyakit yang tentunya merugikan setiap kehidupan mereka, seperti yang saya katakan tadi. Selain itu, bagaimana bahaya khawatir juga dapat membuat seseorang itu dapat berpikiran negatif dan menjadi kehilangan sukacita. Khawatir dapat membuat seseorang berpikiran negatif, tidak bisa berpikir dengan baik karena kehidupannya selalu dipenuhi dengan rasa kekhawatiran dan membuat orang tersebut kehilangan sukacita. Dan yang lebih tidak baiknya lagi, bagaimana bahaya khawatir dapat melemahkan iman percaya kita. Ketika kita penuh dengan rasa khawatir, iman kita bisa menjadi lemah dan putus asa. Dan akhirnya kita kehilangan iman kepercayaan kita. Itulah sebabnya janganlah kamu khawatir. Lalu bagaimana cara untuk kita tidak khawatir? Yang pertama ialah dengan cara kita datang kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat yang kelima. Mazmur 34 ayat yang kelima dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepastian di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan ketika kita diliputi dengan rasa khawatir, rasa takut, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6, Mazmur 62
Ayat yang ke-6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dekat pada Allah, ketika kita datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dekat, ada rasa dekat dengan Allah, intim dengan Allah. Bagaimana rasa khawatir itu akan hilang dan digantikan dengan ketenangan yang daripada Tuhan. Sebab kita tahu hanya di dalam Dia ada pengharapan yang luar biasa. Lalu bagaimana cara untuk kita tidak khawatir? Yang pertama, datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita kembali lagi kepada ayat pokok kita di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana cara untuk kita tidak khawatir? Yang kedua, dengan cara kita menyatakan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita datang kepada Tuhan, tentunya kita menaikkan setiap doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Naikkanlah setiap doa-doamu kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap kehidupanmu. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan setiap kehidupanmu. Dan naikkanlah segala sesuatu itu, segala doa-doamu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita mungkin menyatakan setiap keluh kesah kita kepada rekan kita tidak dapat membantu setiap kehidupan kita. Tetapi apabila kita menyatakan di dalam doa, Tuhan Allah yang akan membantu setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bagaimana cara untuk kita tidak khawatir? 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, segala rasa khawatir kita, segala rasa takut kita, Tuhan mengerti apa yang menjadi keluh kesahmu, dan Tuhan mau kita menyerahkan dengan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan ini merupakan sebuah pilihan bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pertanyaannya pada saat pagi hari ini, masihkah kita memilih untuk kita tetap pada kekhawatiran kita? Masihkah kamu khawatir akan kehidupanmu? Apakah kita memilih untuk tetap khawatir, atau apakah kita mau meninggalkan setiap kekhawatiran kita dan kita mau datang kepada Tuhan? Kita mau menyatakan kekhawatiran kita, menyatakan keluh kesah kita di dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ini merupakan suatu pilihan di dalam setiap kehidupan kita, dan tentunya saya rindu, saya dan saudara, untuk kita belajar percaya kepada Tuhan dan meninggalkan setiap kekhawatiran dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, marilah kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan menggantikan setiap rasa khawatir, setiap kegelisahan di dalam hidupmu menjadi sukacita, kegirangan yang dari pada Tuhan, untuk kita menjalani sepanjang hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dan menjadi pengingat di dalam kehidupan kita, untuk kita tidak khawatir akan apapun juga, sebab kita punya Allah yang sanggup menolong, memperhatikan, memelihara setiap kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, kita akan tutup perenungan pada saat pagi hari ini dengan doa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh sangat mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa, yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kehidupan kami, untuk kami tetap menaruh iman kepercayaan kami kepada Tuhan, untuk kami tidak khawatir akan apapun juga, tetapi biar kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyatakan di dalam doa kami, menyerahkan seluruhnya dan percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong, memelihara setiap kehidupan
kehidupan kami dan menyatakan kuasa-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Dengan kekuatan Roh Kudus, biarlah kami mampu untuk menjalani sepanjang hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami terima berkat kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.